Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Ayo revolusi, sekarang juga. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah. Takbir. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Saya dengar Kiai Maman. Baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete dengan bidang hak. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar, saudara, gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hasan bin Ali. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Anda tidak terima urusan Anda, karena Anda yang menarik saya kemarin. Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Bahwa wali kota Bima Arya, wali kota Bogor, sekaligus sebagai kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Yang kedua, apabila Habib menyampaikan satu bohong, itu silahkan, itu haknya Habib. Tapi saya punya bukti-bukti melalui video yang bisa saya sampaikan tentang kesepakatan apa yang kita sepakati di hari Jumat malam. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak meniru, berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok, kurang ajar, sampai dianting-antingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Tolong itu dihadirkan, tolong dihadirkan itu kasih sayang agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ex-Imam Besar Rizik Shihab nampaknya mulai berani menunjukkan taringnya. Rizik yang saat ini berstatus sebagai tahanan kota
dalam sebuah ceramah di Tenggarai menyindir Presiden Jokowi sebagai si raja bohong. Awalnya Rizik menjelaskan tentang bahaya perang terminologi atau perang istilah. Rizik menilai saat ini terjadi fenomena di mana perbuatan yang salah malah diberikan istilah yang diperhalus, sementara perbuatan yang baik malah diberikan cap-cap yang buruk. Ini namanya perang terminologi. Saya minta kepada Anda untuk jangan memberikan istilah-istilah yang bagus buat kejahatan. Jadi kalau ada koruptor, kadang-kadang istilah koruptor nggak bikin orang jera saat ditangkap, sudah pakai baju orangnya justru senyum, nggak ada beban di foto sebagai koruptor, kata Rizik Syihab dalam video yang diunggah di Islamic Brotherhood TV Sabtu 19 November 2022. Jangan, karena mereka pun orang-orang jahat menjuluki ulama-ulama kita dengan julukan yang jelek-jelek ya Pak. Ulama kita disebut teroris, disebut ekstremis, disebut radikalis, istilah-istilah yang gak bagus saudara, istilah-istilah yang jelek, pemecah belah bangsa saudara, intoleran. Coba kita lihat, seenaknya mereka memberikan gelar kepada para ulama kita yang berdakwah dengan gelar-gelar yang jelek, yang gak enak didengar saudara. Kata koruptor nggak bikin mereka jera. Cari kalimat yang bikin mereka jera, umpamanya rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah, itu kalau dikasih istilah yang begitu nanti orang jera, orang malu terangnya. Mestinya kita yang memberikan gelar kepada para penjahat dengan gelar yang jelek, yang gak enak didengar oleh telinga saudara. Supaya apa? Supaya yang belum jahat nggak jadi jahat, yang jadi jahat kapok jera kembali untuk ke jalan Allah. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Kemudian Rizik menyoroti orang yang punya jabatan tinggi tapi hobinya berbohong dan seharusnya pantas untuk dijuluki si raja bohong. Jangan kaget kalau ada orang kerjaannya bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, setiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu. Nggak apa-apa kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa saudara, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehati sudah nggak bisa, tetap bohong terus-menerus, tegas Rizik. Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu. Nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah nggak bisa, diingetin udah nggak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah nggak bisa, tetap bohong saudara, terus menerus bohong. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong, biang kebohongan. Jangan orang bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong. Kasih nama saudara biang kebohongan. Nggak apa-apa. Nah, jangan orang udah bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar Siddiq, dikasih gelar ini seperti Umar bin Khattab, dikasih gelar lagi ini seperti Utsman ibn Affan, dikasih gelar lagi ini seperti Ali ibn Abi Thalib. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih julukan Hasan bin Ali yang mendamaikan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas Rizik. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar saudara, gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira jelas gak? Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mendapat penghargaan internasional di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize dari Forum Perdamaian Abu Dhabi. Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Al-Mahfuz bin Sheikh Abdullah bin Baya mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada tokoh yang berjasa terhadap perdamaian internasional.
Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hasan bin Ali. Kami di sini hari ini untuk mengantarkan penghargaan internasional Imam Hasan bin Ali 2022 untuk yang terhormat Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia. Sebuah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian secara internasional, kata Abdullah di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 7 November 2022. Dia menjelaskan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Ali. Dia menjelaskan Hasan adalah sosok yang begitu dipandang di kalangan Muslim. Hasan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Imam Hasan bin Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, President of Indonesia, Abdul Hasan bin Ali, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan? Kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Ayo revolusi sekarang juga. Tolong tampilkan itu dalam perilaku agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa menirunya. Mudah-mudahan inilah termasuk jariah Anda sekalian kalau Anda sudi menampilkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masyarakat terutama yang sekarang ini. Cukup itu, dan cukup apa yang saya sampaikan sekarang ini. Islam. Orang menyintai orang sampai Pak. Berjuang untuk Indonesia sampai Pak. Memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai Pak. Perjuangkan demokrasi sampai Pak. Menyintai orang sampai Pak. Dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Maka tidak heran kalau ada wartawan dari Arab, masih familinya Quraisy Shihab, masih familinya Shihab, salah satunya lagi Habib Rizik Shihab. Penulisnya namanya Muhammad Asad Shihab. Ketika revolusi di Indonesia, dia memantau Indonesia. Lalu dia menulis suatu buku itu terbitan Kuwait, judulnya Al-Allamah Muhammad Hashim Ash'ari Wadi'ul Abinati Istiqlali Indonesia. Orang menyintai orang sampai Pak. Berjuang untuk Indonesia sampai Pak. Memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai Pak. Perjuangkan demokrasi sampai Pak. Menyintai orang sampai Pak. Silakan dengarkan video dengan brosur juga karena itu merupakan kerumunan.